Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Tamariska Natalina. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat SharePoint list. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dulu ya. Sekarang kita akan coba untuk membuat SharePoint list. Seperti teman-teman yang ketahui, untuk di SharePoint itu bukan hanya kita bisa menyimpan file-file perusahaan atau organisasi, atau melakukan kolaborasi file, ataupun upload video dan gambar, tapi di SharePoint juga terdapat yang namanya SharePoint list. Untuk SharePoint list ini kurang lebih bentuknya seperti Excel. Nah, sekarang kita langsung coba aja gimana cara membuat SharePoint list. Jadi yang pertama kita ke office.com terlebih dahulu. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini ada apps, kita pilih SharePoint. Nah, di sini teman-teman bisa pilih SharePoint site mana yang mau dibuat SharePoint-nya. Kalau sudah di bagian home nanti ada bagian di sini yang new. Bisa klik yang new. Sini teman-teman bisa pilih mau buat apa, agent, list form, dokumen library, dan sebagainya. Sini kita mau coba buat SharePoint list, kita klik yang list. Oke, di sini untuk membuat listnya itu ada beberapa bentuk ya. Di sini ada yang bentuk list, ada yang bentuk form, gallery, kalender, dan juga board. Nah, selain itu juga kita bisa import listnya dari bentuk Excel karena dia seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena dia bentuknya itu mirip, jadi bisa langsung diimport dari Excel. Lalu dari CSV juga bisa, dan juga kalau misalnya ada existing list itu juga bisa diimport. Lalu di sini Microsoft juga menyediakan template, misalnya untuk isu tracker, employee onboarding, event itinerary, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa coba lihat template-nya. Nah, di sini kita pilih yang create from blank, kita pilih yang list. Oke, lalu kita buat nama listnya. Oke, ini bisa dicentang aja, show list inside navigation. Lalu kita klik create. Nah, di sini udah kebuat ya untuk listnya itu. Di sini ada satu kolom yang dia otomatis kebuat, yaitu kolom title. Nah, ini teman-teman bisa pakai ataupun bisa di-hide kalau misalnya memang tidak digunakan. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman mau tambahin kolomnya? Nah, untuk tambahin kolomnya itu, kita bisa ke bagian ini, add column, kita klik aja. Nah, di sini ada beberapa tipe data yang bisa teman-teman gunakan, text, choice, date and time, dan sebagainya. Ataupun kalau misalnya tidak ada tipe data di sini yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, bisa juga kita lihat di bagian See All Column Type. Tapi di sini kita coba yang bagian teks aja. Kita next. Nah, di sini kita disuruh membuat namanya. Misalkan nama, description, tipenya ini bisa diganti juga, single line of text ataupun multiple line of text. Nah, di sini teman-teman juga bisa masukkan default value-nya kalau misalnya sekiranya ada. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Lalu kita bisa save. Nanti dia akan muncul di bagian sih, di sebelah title. Nah, misalnya kita mau add lagi, kita add kolom, lalu date and time, terus next, date. Nah, untuk tipenya itu bisa dipilih juga date and time, atau bisa diubah yang lain. Nah, di sini kita bisa pilih include time, include waktunya apa tidak, ataupun friendly format. Jadi kalau friendly format itu, dia formatnya itu misalkan 17 Agustus 2025. Agustusnya itu ditulis dengan kata Agustus, bukan 17/08/2025. Seperti itu contohnya. Kita bisa save. Nah, kalau misalnya teman-teman mau input datanya itu, bisa di bagian add new item.
Nah, di sini misalnya title-nya 1, namanya Tama, date-nya 27. Nah, bisa juga secara otomatis dia juga menyediakan kolom attachment. Kalau di-save, nah dia akan muncul seperti ini dalam bentuk list. Nah, atau cara lainnya itu kita bisa pilih yang edit in grid view. Nah, di sini langsung bisa klik add new item. Tinggal dimasukkan datanya seperti itu. Kalau sudah dimasukkan datanya, bisa diklik exit grid view. Oke. Jadi list ini juga bisa ditarik datanya atau diekspor. Caranya itu kita pilih yang di sini export. Bisa export to Excel ataupun export to CSV ataupun export to Power BI. Oke, jadi list ini juga bisa di-share ya. Bisa di-share ke orang-orang yang ada di organisasi teman-teman. Oke, sekian penjelasan saya tentang bagaimana cara membuat SharePoint list. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu agar tidak ketinggalan update tentang SharePoint. Terima kasih.